warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epi. Waalaikumsalam, Bu Mahda. Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini karena saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran di kelas Ibu, tapi sebelumnya ada tahap namanya praobservasi ya Bu. Jadi di tahap praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap Bu? Boleh? Siap. Oke, yang pertama, karena nanti saya akan masuk dan melakukan observasi, kira-kira tujuan pembelajaran nanti di pembelajaran yang akan saya observasi apa ya Bu ya? Kira-kira pelajaran IPA. Oh IPA. Tujuan pembelajarannya Bu? Karena ini sistem pendengaran dan penglihatan, dan tujuannya betul kita mau praktek, jadi mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan pada manusia. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira strategi apa yang mau dipakai Bu Epi ya? Saya mau memakai strategi project based learning. Dengan media atau metode seperti apa Bu Epi? Kita di sini menggunakan metode diskusi dan presentasi, menggunakan presentasi. Kira-kira itu. Medianya? Media itu kalau kita kena praktek menggunakan gelas, galon, karet, dan juga garam. Kayaknya seru ya Bu ya. Semoga jadi nanti sedikit saya simpulkan bahwa kita akan belajar tentang cara pendengaran manusia, tapi melalui sebuah praktek. Iya. Praktek bagaimana cara kerjanya pendengaran manusia. Iya, dengan gelas, balon, dan juga garam. Iya. Semoga nanti menyenangkan ya Bu ya pembelajarannya. Nah, kita lanjut ke area pengembangan. Jadi nanti saat observasi, kira-kira bagian mana yang benar-benar ingin saya amatin dari pembelajaran itu? Kayaknya di bagian aktif dan menyenangkannya aja ya, yang diamati dan tentang pemahaman siswa, tentang cara kerja alat pendengarannya nanti, kira-kira seperti itu. Seperti misalkan balonnya itu bergerak, apakah garam itu bergerak di situ. Jadi mereka tahu pendengaran itu kalau kita mendengar berarti kencang telinga kita bergerak. Oh, seru banget. Untuk waktunya nih, biar pas nih, kapan deh kira-kira observasi ini akan kita laksanakan? Karena hari Jumat dan Selasa, kayaknya hari Selasa timing yang tepat. Oke, pas banget jadi hari Selasa. Karena akan menyiapkan dulu ya Bu ya. Siap, karena kata hari ini. Ya, terima kasih Bu Epi. Sampai ketemu hari Selasa di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kelas 5. Kita siapa? Kelas 5 ketiga. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua bisa. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siap. Oke, baik. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebelum memulai pelajaran kita agar menambahkan kecintaan kita pada Indonesia. Ada yang mau mimpin? Silakan semuanya berdiri. Ayo, Ira. Siap? Ayo silakan keluar dari mejanya biar dapat. Oke. Bilang dipanggil Yanti. Bilangnya dipanggil Yanti. Indonesia
Mana meja? Tiga. Ambil Bang Pulu. Ya. Kita berempat, tapi mana? Itu bang. Nah ini bangku nih. Mas siapa? Baik. Nanti balonnya kalian potong seperti ini. Ya, ini kita potong dulu agar bisa dimasukkan ke mulut gelas. Ke mulut gelas. Paham semua? Oke. Nanti kalian potong, masukkan ke mulut gelas, ditarik sekencang mungkin sehingga dia kencang. Apabila kita teriaki nanti bersama-sama dia bergetar. Deh. Kita ini dia, kita lihat dia motong masing-masing. Ya silakan dipotong. Potongnya yang pendekan. Pasang minyak. Itu dipotong. Oh, adegan motong bukan yang apa? Oh iya. Ulang. Sendiri. Tadi. Gitu emang. Jangan masuk. Adil nggak ada temennya. Kurang nggak? Coba pasang dulu sih. Angin. Kurang. Kurang apaan? Kurang mundur. Nih. Coba. Kurang nggak? Kurang. Kurang. Susah dia itu. Susah ya. Ada di perut kan? Enak tuh betul. Kejepret enak banget. Terus ke sini minyak kurang. Gua udah kasih semua. Oh. Ini ujungnya, yang tajam ujungnya ya. Oke. Aku mau potong. Ujungnya bisa. Nah. Terus kita kayak gini masukin ke gelas. Aku yang ditunjuk. Aku mau coba terusan pengen nyoba. Terusan pegangin. Nih, selebar-lebarnya. Ya, bisa. Oh no. Oke. Ujungnya itu yang tajam ujungnya ya. Bagian ujung gunting ujung. Awas tangannya nanti kepotong. Awas tangannya. Awas tangannya. Kepotong tangan dong. Ujung tahu ujung nggak? Nah ujung. Boleh sih. Berget banget sih.
balik lagi enggak. Nah sekarang diteriakin satu orang dia bergetar nggak? Teriakin sedikit. Teriakinnya bukan mulut kamu. Kamu mah ini diteriakin bukan ditiup. Jangan di atas ininya, di sampingnya. Ya kalau bareng-bareng. Berempat sekarang. Kesini berempat. Ayo berempat ya. Satu orang. Ya, satu orang coba deketin. Oke, sekarang rame-rame, berempat deketin. Sekarang yang ini. Itu kenapa digitu-gituin sih? Ya, sendiri siapa dulu? Yuden. Jauhan dikit jangan keluar. Ya. Gimana? Ya, udah bareng-bareng berempat. Oke ya, sebelah sana. Oke. Siapa satu orang mau teriak? Oke, Tristan. Ayo bertiga bareng-bareng. Jangan ditiup. Ya. Lagi, coba perempuan. Oke, ya teriak bareng-bareng 1, 2, 3. Lagi. Lama terakhir. Faiz. Jangan ditiup. Di bawahnya. Lagi. Oke, ya rame-rame.
telinga juga semakin kecil getarannya. Oke, anak-anak ada yang bertanya? Tidak. Oke, sekarang tulis laporan kalian tentang praktek kalian hari ini. Sudah? Ayo, suaranya apa yang dihasilkan semakin kecil apa yang dihasilkan. Silakan bukunya satu kelompok satu dibuat laporannya. Baik, Ibu tunggu jawab apa namanya laporannya dalam 10 menit. Halo guys. Ayo boleh teriak satu orang bagaimana cara dipakai 2 orang jangan 1 orang ya. Gamnya. Dipraktekkan lagi. Sambil ditulis bisa.
boleh pulang duluan. Duduk siap? Siap. Duduk paling siap? Siap. Kelompok sana dulu. Selamat siang Bu Epi, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah. Apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah ya, hari ini saya udah masukin tadi ke kelas Bu Epi buat lihat observasi hari ini. Seru banget. Pelajaran IPA sih tadi ya? Pas. Kalau boleh tahu gimana perasaan Bu Epi setelah saya tadi melakukan observasi atau setelah melewati observasi yang tadi? Yang penting, yang pertama tuh pasti saya senang dulu. Grogi aja. Yang namanya biasanya ngajar sendiri, jadi ada yang nunggu, ada yang deg-degan, itu pasti ada. Nah, alhamdulillah ya kalau senang, berplong rasanya. Boleh diceritakan nggak Bu Epi? Ceritakan kembali nih ya tentang tadi kan beberapa karya pengembangan dan strategi pembelajaran yang udah dilakukan Bu Epi di kelas tadi apa aja ya? Kita ngelakuin tadi yang dilakukan Bu Epi di kelas apa aja ya? Biasa kita belajar seperti biasa, menyampaikan materi, kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mereka berdiskusi dengan kelompoknya, terus kemudian mempresentasikannya. Terus apa ya, kalau dalam belajar mungkin siswa biasa aja, biasanya mulai tidak terkendali itu kalau sudah diskusi. Mungkin ini karena diskusi yang kedua mungkin. Jadi menurut Bu Epi ini sejauh mana tadi kan karena dari awal pas sebelum observasi tadi kan kita sudah saling berbicara ya, saling ngobrol bahwa ada beberapa area pengembangan kemampuan siswa yang ingin dilihat atau dikembangkan selama proses observasi. Menurut Bu Epi sejauh mana area pengembangan itu sudah terlihat di pembelajaran yang tadi tentang Bu Epi kan tadi di awal bilang bahwa ingin melihat tentang keaktifan siswa dan tentang pemahaman siswa. Apakah hal-hal tersebut sudah terlihat dalam pembelajaran yang tadi? Kalau sedikit banyak itu sudah terlihat, tapi yang namanya siswa itu kan ada yang seperti yang kita harapkan, ada juga masih jauh dari yang kita harapkan. Terutama dalam diskusi, kita kan maunya siswa itu aktif semua ya. Ternyata misalkan dari 5 orang di kelompok, terus 6 orang yang aktif itu mungkin cuma 3, 4, jadi masih ada siswa yang pasif. Terus kedepannya sih kayaknya mungkin metode saya mungkin yang terlalu monoton atau apa ya, penyampaian saya media mungkin yang kurang, mungkin itu juga bisa jadi kendala. Jadi menurut Bu Epi masih ada yang kurang ya terhadap area Pasti. Kira-kira nih sebelum kita cari tahu atau kita bareng-bareng cari solusinya, kira-kira apa sih penyebab hambatan itu atau hal-hal tersebut itu nampak di pembelajaran tadi? Apa penyebabnya? Pertama, siswa kurang fokus juga. Mungkin saya juga menjelaskannya, siswa kurang mengerti mungkin atau bahasa saya, kan tidak semua siswa itu mengerti dengan bahasa guru ya. Mungkin tadi bisa kita terapkan juga, mungkin bahasa dengan teman sejawat mungkin ya, mungkin itu yang saya lupa. Seperti itu. Jadi memang Bu Epi sudah tahu gitu ya bahwa hal-hal tersebut mungkin saja akan terjadi di pembelajaran. Betul. Menurut Bu Epi tadi, bagaimana ya kira-kira cara mengatasi agar hambatan itu paling enggak di pembelajaran berikutnya lebih minimalisir? Mungkin saya lebih fokus kepada siswa, mungkin saya ulangi metode cara mungkin saya lebih mendekati aja pendekatan agar siswa itu lebih mengerti dengan bahasa saya, mungkin dengan apa yang saya mau dari awal itu mungkin langsung bisa ya. Jadi Bu Epi sedikit banyak sudah punya ya rencana untuk kedepannya. Pasti. Kira-kira rencana tindak lanjut yang tadi Bu Epi sudah sebutkan itu akan kapan dilaksanakan? Mungkin pembelajaran berikutnya dengan tema yang berbeda. Tetap akan dilakukan beberapa perbaikan ya Bu ya? Pasti. Nah kita sudah menurut Bu Epi kan tadi kan ada sudah beberapa hal yang akan dilakukan ya. Menurut Bu Epi ada nggak sih pihak-pihak atau
dari orang tua atau dari pihak lain yang bisa membantu keberhasilan Bu Evi? Pastinya selain siswa mungkin orang tua juga ya. Mungkin kalau saya praktek sekolah ini untuk mendukung atau teman sejawat saya pastinya mungkin saya bisa minta bantu mereka. Mungkin saya juga bisa konsultasi agar kedepannya pembelajaran saya di kelas itu lebih maksimal dan mungkin sesuai dengan keinginan saya gitu, dan lebih ilmu itu lebih diserap oleh siswa. Intinya tetap harus ada kolaborasi ya. Iya, kolaborasi itu tetap penting. Nah, kita sudah di akhir pasca observasi yang kita lakukan. Semoga banyak hal yang bisa diambil ya Bu. Tapi sebelum ditutup nih observasi atau pasca observasi ini, saya mau nanya nih Bu Evi, perasaan Bu Evi nih selama proses dari awal saya melakukan pasca observasi hingga akhirnya di akhir observasi, perasaan apa yang Bu Evi rasakan melalui proses ini? Lega sih, lega ya. Terus karena kan Rumah Muda di sini kan juga melihat saya ngajar seperti apa, mungkin Rumah Muda juga bisa memberikan masukan kepada saya, jadi itu juga motivasi buat saya untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi dari ini. Terima kasih ya Bu Evi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada saya. Sama-sama kita cari yang lebih baik. Terima kasih Bu Evi, sampai ketemu lagi di observasi berikutnya. Sama-sama Bu Mami. Ya. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar coachingnya. Bagaimana perasaannya Bu Mami sebagai coach dan Bu Evi sebagai coaching? Perasaan saya karena ini perdana di rekan sejawat, jadi kayak bener nggak sih gitu, takut karena kan secara umur kan pasti secara umur kan takutnya Bu Evi banyak lebih iya begitu karena belajar bersama ya. Belajar bersama, nggak ada soal tapi pas sudah selesai ya kalau semoga nanti koreksi-koreksi atau refleksi dari Bu PP. Iya, dan memang tentang coaching ini materinya ada di pendidikan perguruan. Ini sedang praktek ya, kita ada penilaian untuk keterampilan coaching. Itu yang akan kita ambil adalah bagaimana Rumah Muda memberikan pertanyaan yang bisa menggugah atau membuat coaching ini berusaha untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan solusinya bukan dari coach tapi dari diri sendiri. Itu keterampilannya dengan pertanyaan-pertanyaan dan alur tadi ya. Kalau kita lihat misalnya tadi alhamdulillah untuk alur ceritanya sudah masuk antara percakapan coach dan coachee. Nah, yang utama tentang tujuan kegiatan, walaupun tujuan kegiatan tadi tidak langsung disebut ya, tetapi kita bisa mengartikan bahwa di situ tujuan kegiatannya bagaimana mengaktifkan semua siswa dalam diskusi tadi yang permasalahan yang dialami selama observasi pembelajaran. Kemudian ibu juga mengharapkan adanya peningkatan pembelajaran mungkin dengan strategi yang lain dan menggunakan berbagai media, itu yang saya tangkap. Kemudian identifikasi pun sudah masuk, yaitu permasalahannya tadi siswa ada yang kurang fokus, maka ibu ingin membuat siswa semuanya menjadi lebih fokus. Itu adalah identifikasi permasalahannya. Nah, rencana yang disampaikan juga tadi yaitu mengurangi metode ceramah dengan media yang lebih baik. Itu rencananya sudah disampaikan dan coach juga menanyakan sesuatunya mampu menggugah dari coach sendiri untuk menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa meminta solusi dari coach, karena dalam coaching memang tidak meminta solusi. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab, tadi sudah dikatakan kapan nih akan dilaksanakan, dijawab akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Itu secara umum itu sudah alur ceritanya sudah masuk semua. Ada sedikit catatan dari saya kembali ya.
tadi ada yang sedikit untuk yang setelah tanggung jawab, mungkin Ibu bisa langsung menanyakan, saya menunggu progresnya, sehingga tanggung jawabnya, oh iya, Ada keberlanjutan. iya, saya menunggu cerita selanjutnya untuk mendengar progres terlaksananya rencana yang sudah Ibu laksanakan. Gitu. Kemudian ada tadi Rumah Muda sebagai coach sudah mampu sih mengambil kata kunci. Jadi ngobrolnya langsung nyambung dengan kata kunci yang disampaikan Ibu Evi, jadikan bahan pertanyaan. Jadi kan terus-terusan. Cuma satu yang tadi agak ada satu pertanyaan yang tertutup, akan diadakan perbaikan ya. Dan Ibu jawab pasti gitu ya. Nah itu, dan mungkin diganti dengan pertanyaan apa rencana perbaikan ke depannya. Jadi ya, akan ada perbaikan ya. Berarti Iya tidak ya. iya dan tidak. Kalau dia bilang tidak gitu misalnya, sudah puas misalnya, berarti sudah selesai ya pembicaraan. Kemudian adakah pihak yang dapat membantu? Itu pun pertanyaan tertutup. Ada dan tidak. Iya, itu bisa diganti siapa orang akan membantu misalnya. Kemudian iya, yang lainnya sudah luar biasa. Satu lagi untuk skala tadi belum disinggung Ibu ya. Iya. Nah, misalnya rencana Ibu nanti skala keberhasilannya misalnya dari 1 sampai 10 Ibu akan mendapatkan poin berapa atau berapa. Tapi yang lain semuanya sudah luar biasa. Nanti semakin banyak berlatih coaching, insya Allah semakin lebih baik lagi untuk menjadi coach profesional. Amin. Oke, terima kasih itu saja. Oke, nanti ya sambil belajar lagi Ibu ya, sama saya juga sedang belajar. Ketika teman-teman membutuhkan, yaitu kadang kalau tidak ditanya itu suka belum keluar gitu ya Bu ya. Nah, ketika ditanya akhirnya dia mikir, oh iya rencananya ini, nah itu tujuan coaching kayak gitu, biar menggugah dari coaching itu untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Terima kasih Mas semuanya. Terima kasih Bu Evi.